Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat pastel yang garing dan renyah. Mau yang kulitnya nih keriting seperti ini, melembung-melembung, atau kulit yang halus seperti ini, gak usah khawatir. Kita punya tips dan trik bagaimana caranya membuat dua macam kulit pastel ini dengan sempurna, tetap mulus, hasilnya juga garing. Nah, biasanya tuh yang paling menantang dalam pembuatan pastel adalah mengolah bahan kulitnya. Bagaimana caranya agar kulit pastel ini tidak mudah pecah atau bocor, hasilnya tetap renyah dan garing. Untuk itu, ikutin tips dan triknya dalam video ini. Oh ya, untuk resep lengkapnya bisa kalian lihat pada layar video ataupun kolom deskripsi. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Oke, kita mulai aja dari bahan isiannya. Nah, ini bahan-bahannya. Ingat, kalian harus ikuti langkah-langkahnya dari pembuatan untuk isian. Untuk isian ini kita tumis dulu bawang merah, bawang putihnya, kemudian masukkan wortel dan kentang. Aduk sebentar, tambahkan sedikit air. Nah, di sini ada satu tips yang harus perlu kalian ketahui juga. Tambahkan sedikit air, kita aduk kembali. Nah, untuk isian ini tidak boleh terlalu basah, jadi harus dalam keadaan kering. Masukkan gula, garam, penyedap atau kaldu bubuk dan lada secukupnya. Lalu masukkan keju, kejunya opsional aja ya. Nah, dalam penggunaan isian ini harus digunakan dalam keadaan suhu ruang. Jadi setelah matang ini kita dinginkan dulu ya. Juga udah set. Sekarang lanjut ke bahan kulit. Nah, ini dia sangat simple banget ya untuk bahan-bahannya. Untuk kali ini tidak menggunakan telur. Jadi telur itu opsional aja. Bisa kalian menggunakan telur, tapi kalau kalian tidak menggunakan margarin, kalian harus menggunakan telur karena telur juga membantu untuk merenyahkan, tapi ini aja udah renyah. Margarinnya kita cairkan dulu. Dalam keadaan panas campurkan margarin dan tepung. Ini tepungnya Mama Iji tuangkan ke tempat margarin tadi, juga garam. Kemudian aduk-aduk, terserah kalian ya, atau margarinnya yang panas mau kalian tuangkan ke adonan tepung, itu nggak masalah. Nah, ini kita aduk dulu. Ingat tahapannya harus bertahap. Setelah tercampur, masukkan air secara bertahap. Kalau ini Mama Iji menggunakan 90 ml air, jadi sekitar 80 sampai 90 ml ya. Ini tangan udah bersih. Setelah itu kita campur rata aja sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Jadi nggak perlu kalian uleni seperti menguleni adonan roti ya, nggak sampai kalis karena itu akan mempengaruhi kerenyahan kulit pastel. Ini adalah tips yang kedua. Oh ya, pada bagian ini idealnya adonan itu kalian bisa istirahatkan dulu 15 menit agar lebih mudah dibentuk. Tapi ini Mama Iji langsung aja. Sepertinya ini nggak akan mental dia adonannya. Tapi idealnya disehatkan dulu ya 15 menit. Di sini bisa terlihat ya adonannya lemes, nggak mental gitu. Jadi masih bisa dibentuk dengan baik. Lebarkan adonan seperti itu semaksimal mungkin, tapi tidak terlalu tipis. Jadi untuk ketebalannya itu sedang aja, tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Kalau tipis bukan berarti nanti hasilnya pastel ini akan garing ya, tapi nanti saat udah dingin kulitnya itu lebih mudah melempem. Di sini juga kalian bisa lihat betapa kulit pastel ini sangat lentur, tidak mudah sobek dan halus ya. Nih seperti ini. Ini sisanya nanti terakhir aja, siapa tahu masih ada sisa-sisa dari potongan yang akan kita bentuk. Nah, sekarang kita ambil satu bagian kulit pastel. Lalu beri isiannya udah dingin, udah suhu ruang, tidak panas lagi. Ini Mama Iji masukkan kurang lebih 2 sendok makan atau disesuaikan aja dengan ukuran pastel kalian.
Nah, setelah itu rapatkan, ditekan di papan kerja aja seperti ini. Ini udah, karena adonannya udah bagus banget, adonannya lebih lentur dan mudah dibentuk. Kemudian kita lipat-lipat, rapat setiap tepi. Nah, ini nih tips yang ketiga. Tekan pada papan kerja agar tepi pastel ini lebih kuat. Seperti ini. Ini udah jadi 4 buah. Lanjut, kalian bisa perhatikan kembali. Masih bisa dilebarkan karena saat menunggu tadi adonannya jadi istirahat juga kan. Jadi masih bisa lebih lebar. Lenturnya kulit pastel ini ditentukan dari saat kita melakukan tahapan pengadonan juga komposisinya. Nah, kita tekan-tekan aja tuh ke papan kerja. Ini udah sangat rapat sekali. Adonannya sangat elastis, lentur, dan mudah sekali dibentuk. Juga tidak mudah sobek. Tips yang ketiga, merapatkan seluruh tepi pastel dengan ditekan pada papan kerja seperti ini. Saat kita menekan ini sambil dibentuk ya. Tuh, sambil dijepit-jepit kembali, ditekan ke papan kerja. Untuk satu adonan ini kita dapatkan 7 buah pastel ukuran besar. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin membuat pastel frozen, masukkan ke dalam freezer tidak dalam keadaan bertumpuk, setiap sisinya selama setengah jam. Nah, setelah kedua sisinya kokoh, baru deh bisa kalian simpan secara bertumpuk dan dimasukkan ke dalam plastik yang kedap. Mudah kan? Jika kalian ingin menggorengnya, letakkan dulu di chiller sampai pastel ini udah lemes kembali, lalu siap digoreng. Mudah kan? Udah jadi semua, siap kita goreng. Jangan lupa masih ada tips dalam menggoreng. Nah, kalau kalian ingin menggoreng dengan kulit pastel yang mulus, itu minyaknya juga harus terendam dengan minyak yang hangat, apinya harus kecil. Nah, ini kita buat dulu kulit yang halus. Lalu siram-siramkan permukaannya dengan minyak agar pastelnya ini melembung. Jangan lupa untuk selalu digoyang ya minyaknya. Kalau menurut Mama Eji sih, karena agar warnanya itu lebih merata. Nah, balik untuk bagian yang cembung itu sebentar saja, kemudian siram-siramkan kembali. Nah, bila kalian ingin menggoreng dengan kulit yang melembung-melembung, melepuh-melepuh itu minyaknya agak panas tapi apinya tetap kecil ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi hanya di permainan api dan minyak. Itu tips yang keempat. Jadi kalian harus perhatikan betapa garingnya. Jadi begitu Mama Eji toel tuh langsung bolong tapi tetap melembung. Nah, ini yang permukaannya melepuh-lepuh dan ini pastel yang halus. Jadi dari kedua kulit ini semuanya renyah. Nah, sekarang kita coba potong dulu. Kita potong yang udah bolong aja. Sayang. Karena nanti belum difoto ini untuk thumbnail. Nih, kulitnya sangat renyah banget. Kalian harus buktikan sendiri. Ini dia hasilnya. Jadi ingat ya, minyak yang panas untuk yang kulit melepuh-lepuh, minyak yang hangat untuk kulit yang mulus. Apinya tetap kecil. Kemudian siram-siramkan minyak panas pada permukaan pastel. Satu lagi yang istimewa dari pastel ini benar-benar tidak resap minyak. Oke, selesai sudah resep kita hari ini, 2 jenis kulit pastel. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.